Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya pada hari ini. Mungkin kita pernah mendengar suatu kalimat yang mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seringkali kita temukan ungkapan seperti itu di media sosial. Bahkan mungkin kita pernah menggunakan ungkapan ini ketika kita menghadapi suatu kesulitan dengan tujuan untuk menghibur diri kita sendiri. Bahkan melalui ungkapan ini terkadang kita mengharapkan sungguh-sungguh bahwa Allah itu menolong kita, bahkan menyediakan bagi kita suatu waktu yang indah kelak. Tetapi pertanyaannya kapan? Bagaimana jika persoalan itu masih tetap tidak berubah? Apakah itu termaksud adalah waktu yang indah? Saudaraku, ungkapan ini tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, yaitu Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku, kata waktu di dalam nats itu digunakan kata beito, dari kata benda maskulin orang ketiga tunggal dengan preposisi be yang diterjemahkan kepada waktunya. Baik itu suatu waktu mengenai peristiwa, baik itu suatu waktu mengenai kejadian, baik itu suatu waktu mengenai pengalaman. Seperti yang disinggung di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Di sana dikatakan ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu membenci, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ia membuat segala sesuatu itu dengan bijaksana. Ia mengintegrasi dengan luar biasa semua waktu itu dengan tindakan yang benar dan situasi yang tepat. Dari waktu itu tidak pernah salah yang dibuat oleh Tuhan. Sehingga dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, yaitu di mana Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Itu menunjukkan bahwa Allah ikut campur tangan di dalam setiap waktu, di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap kejadian, bahkan di dalam setiap pengalaman. Kata selanjutnya kita melihat ada kata indah. Kata indah itu dipakai kata yapeh dalam bahasa Ibrani, yaitu suatu kata sifat yang menerangkan cantik, bahkan juga menerangkan adil. Ini menunjukkan bahwa waktu itu tidak hanya indah, tapi adil dan seimbang. Jadi tidak hanya berbicara soal senang, tapi juga berbicara soal meratap. Semuanya itu dilakukan oleh Tuhan dengan seimbang. Itu sangat luar biasa, saudaraku yang dikasihi. Mungkin menurut kita, manusia tidak semua waktu indah. Mungkin menurut kita tidak semua waktu itu menyenangkan. Tapi ingat bahwa waktu yang disebut yapeh, yang itu disebut indah dan adil. Sehingga kalau kita melihat pada bagian selanjutnya, yaitu di mana ayat 11 itu menerangkan bahwa Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kata kekekalan dalam hati mereka ini menunjukkan bahwa di dalam benak manusia Tuhan sudah memberikan suatu gagasan tentang kekekalan, tentang hal yang abadi, tentang hal yang tidak terbatas itu. Sehingga hal yang kekal ini tidak bisa diisi dengan hal-hal yang fana atau hal-hal yang sementara. Kalau saya coba mengutip suatu kalimat yang digunakan Agustinus dari Hippo, dia mengatakan begini: Allah menjadikan kita gelisah sampai kita tenang di dalam Dia. Hanya di dalam Sang Pencipta waktu yang membuat hidupmu menjadi tenang, bahkan menjadi indah. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan bahwa ada waktu yang memang tidak dimengerti oleh manusia dari awal sampai akhir, yaitu di mana suatu misteri di dalam setiap waktu itu. Ayat yang ke-14, supaya manusia takut akan Allah, Sang Pencipta waktu, Sang Penentu waktu,
sehingga waktu tidak menjadi waktu yang kosong, tapi waktu yang ada itu menjadi kesempatan untuk engkau mengisi dengan hal-hal yang kekal. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 90 ayat 12, Musa berkata, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Saya berdoa untuk saudaraku, agar setiap waktu yang ada itu menjadi kesempatan untuk kita dapat mengisi dengan hal-hal yang berarti, dengan hal-hal yang kekal, dengan hal-hal yang baik. Dengan demikian, waktu yang ada menjadi waktu yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.